Pedukuhan Soropati adalah salah satu pedukuhan di Kalurahan Hargotirto. Luas wilayah Soropati mencapai 102 hektar dengan jumlah penduduknya mencapai 609 jiwa dari 245 kepala keluarga yang tersebar di 7 wilayah RT. Mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah petani, baik itu petani ternak maupun pekebun. Dalam hal ini yang paling besar adalah perkebunan kelapa. Selain tanaman perkebunan, peternakan, masyarakat di wilayah Soropati juga membudidayakan tanaman hortikultura dan rempah-rempah. Dengan berbagai potensi baik alam maupun sumber daya tersebut, perlu adanya sistem pengolahan pertanian yang baik. Sistem pertanian yang saling terintegrasi dan pertanian yang berkelanjutan sangat baik dikembangkan di Pedukuhan Soropati ini. Pengelolaan lahan dan sumber daya air menjadi semakin penting, terutama di wilayah dengan kondisi topografi yang berbukit atau pegunungan. Salah satu teknik yang efektif untuk mengoptimalkan pengelolaan tanah dan air di lahan miring adalah penerapan bingkai A dan pembuatan jebakan air. Bingkai A merupakan alat sederhana namun sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi garis kontur pada lahan miring. Dengan mengikuti garis kontur, kita dapat mencegah erosi tanah dan mengarahkan air agar tidak langsung mengalir turun, melainkan meresap ke dalam tanah secara perlahan. Langkah pertama dalam penggunaan bingkai A adalah mengukur kontur di seluruh area lahan yang akan digarap atau dikerjakan. Setelah garis kontur ditentukan, kita dapat mulai membangun teras atau jebakan air sepanjang garis tersebut. Teras ini berfungsi sebagai jebakan air yang menahan air hujan, memberikan waktu bagi air untuk meresap ke dalam tanah, mengurangi limpasan permukaan, dan pada saat yang sama meningkatkan kesuburan tanah. Jebakan air di sepanjang garis kontur penting kurangi kehilangan air. Di musim hujan, jebakan ini menampung air sementara untuk dialirkan ke dalam tanah secara perlahan. Air yang terserap lebih efisien digunakan oleh tanaman, membantu menjaga kelembapan tanah, dan memastikan pasokan air yang stabil selama musim kemarau. Dengan menggunakan bingkai A dan jebakan air, petani dapat meningkatkan kesuburan dan hasil pertanian yang lebih baik. Metode ini ramah lingkungan dan berkelanjutan di area berbukit, menjadi solusi yang ideal untuk pengelolaan lahan di daerah tersebut. Kelapa genjah entok adalah jenis kelapa yang tumbuh cepat dan memiliki produktivitas tinggi. Penanaman dengan metode lubang gek merupakan metode tepat untuk mendukung pertumbuhan optimal. Lubang ini dibuat dengan ukuran panjang 90 cm, lebar 90 cm, dan kedalaman 60 cm dengan jarak antar lubang minimal 6 meter. Setelah itu, bibit kelapa genjah entok ditanam. Dengan tanah yang sudah dicampur kompos diisikan kembali hingga penuh.
kompos juga bisa ditambahkan dolomit untuk memperbaiki dan memenuhi unsur hara serta meningkatkan populasi mikroba baik. Sementara itu, untuk memperoleh pertumbuhan yang optimal, tanaman jahe dan vanili harus ditanam di tanah yang memperoleh sinar matahari dalam jumlah yang mencukupi serta dilindungi dari kerusakan yang disebabkan oleh angin yang kencang. Vanili membutuhkan naungan dan penopang alami seperti pohon atau tiang untuk merambat. Lahan untuk vanili harus diairi dengan baik dan tanah yang subur serta tidak tergenang. Penanaman dilakukan dengan menanam stek vanili di dekat penopang dan memberikan jarak yang cukup untuk pertumbuhan merambat. Dengan metode ini, integrasi tanaman kelapa, jahe, dan vanili akan memaksimalkan penggunaan lahan dan meningkatkan hasil pertanian. Merawat tanah dan air sangatlah penting bagi kelangsungan hidup. Dengan pemahaman akan lingkungan dan penerapan teknik sederhana, kita mampu menghadapi tantangan dan mengubahnya menjadi peluang yang menyokong terciptanya pertanian yang berkelanjutan.